Nah waktu dipasang ini nih engine mounting, kita set kira-kira mesinnya normal. Masalah banget kan sih? Yang kayak lo nggak pikirin banget pas kemarin ngomong P8 tuh lo nggak pikirin banget. Aman lah, gitu. Pasti masuk gitu kan. Kalau lo tanya problem paling besar adalah, gue jelasin secara umum, mesinnya lebih besar daripada ruang mesinnya. Sesederhana itu. Gitu kan? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizwan di channel Delcia di konten warisan, wawancara Rizwan. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, terima kasih banyak udah tetap nongkrongin channel kita. Mohon maaf juga kemarin-kemarin warisan ini belum sempat tayang-tayang lagi karena kita sibuk dengan vlog ataupun road to Daily Showcase 2024. Tapi jangan khawatir, warisan kali ini spesial, lebih spesial dari warisan-warisan sebelumnya. Kenapa? Karena mobil yang di belakang gue ini sudah ada dari tahun lama pokoknya. Dan sempat hilang udah lama. Jadi sekarang gue bersama dua orang, Mas Kombe, Mas Kombe, sama owner dari Kijangnya, Mas Fatsi. Halo. Udah lama banget tuh gue nggak ketemu sama beliau ini, udah lama banget. Terakhir ketemu di rumah sakit ya Mas ya? Iya. Urusan anak. Urusan anak, bener. Sama mobil ini, gue lihat dari mulai gue pakai Starlet 2004 di Pati Unus, mobil ini udah warna-wiri nih. Dan saat mobil ini nongol di Instagram sama Mas Kombe, pertama kali gue bikin langsung gini, Mas, gue mau banget dong masukin mobil itu ke warisan, harus sama Mas Fatsinya tapi. Karena Mas Fatsi ini dari dulu pakai mobil ini gitu. Jadi ceritanya mungkin kalian harus siap-siap durasi ya teman-teman ya, karena ini ceritanya akan panjang karena mobil ini sudah ada lebih lama dibanding 2004. Jadi gue tahunya 2004 nih teman-teman, ternyata tadi ada contekannya di sini ya. Hancur, ada kertasnya. Hancur. Harus dibikin contekannya. Harus dibikin karena mobilnya udah jauh lebih lama dibanding itu. Buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya. Dan baru nih kita, daripada teman-teman berlama-lama menunggu nih, bisa langsung aja nih kita ngobrol sama Mas Fatsi dulu tentang si mobil, salah satu mobil legendaris Jakarta Selatan yang udah ada dari lama. Mas, ya. Mobilnya ini Kijang, platformnya apa Mas? Basicnya, tipenya, sorry. 95 LGX. Tahun 95 Grand Extra. LGX. Jadi di bodinya tuh masih ada stiker. Ada strippingnya. Stripping Grand Extra. Grand Extra, oke, tahun 95. 95. Lu dapat mobil ini tahun berapa? Nah, gue sebelumnya nih ya, gue mau banyak hal yang gue mau ceritain sebenarnya. Banyak hal, pasti, gue jamin. Nah makanya itu gue bilang harus sama Mas Fatsinya karena ceritanya bakalan panjang. Gue mau terima kasih dulu sama Elite. Wah, karena udah Mas memberikan platform untuk buat cerita tentang mobil ini. Sebenarnya dari pemiliknya sih udah kayak ya udahlah ya, ini cuma mainan gue aja gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir, memang ada sesuatu yang mau gue share juga dan mau gue ceritain. Jadi terima kasih udah disediain waktunya. Gue yang terima kasih Mas, bisa menyempatkan waktu nih, Mas Kombe juga. Terima kasih buat Kombe yang udah ngidupin mobil ini. Nanti kita akan nyampe ke ceritanya karena masih panjang lah ya ceritanya. Sebenarnya gue mau tanya dulu nih sama lo, penasaran banget ya. Lo tahu mobil ini tahun 2024, lo bilang warawiri. Gue sih nggak ngerasa warawiri pakai mobil ini ya. Mungkin gue 2004. Mungkin gue pergi lah kemana gitu, tapi bukan warawiri. Lo kan nggak pernah tahu mobil ini kan? Maksudnya orang tuh nggak pernah lihat mobil ini harusnya sebenarnya. Bener nggak? Lo nggak pernah lihat kan mobil ini kan? Jangan. Nah, sebelum inilah. Oh sebelum ini, sebelum 2024? Sebelum 2024, iya jelas. Sebelum 2004 lo nggak pernah tahu gue bahkan, ya kan? Nggak. Karena saat itu Mas, gue tahu karena kan ya dulu kan skup mobil nggak begitu gede. Jadi gosip kan sebenarnya. Kan? Iya, tapi mobil ini sempat gue lihat di jalan. Oh gitu. Oh, itu tuh mobil Mas Fatsi, pakai Fixe. Bener. Velgnya. Nah itu berarti udah resmi keluar kan? Resmi keluar. Bener. Resmi keluar. Nah tapi waktu itu sebelumnya itu cuman gosip aja. Jadi orang nggak pernah lihat wujudannya bagaimana. Betul. Cuman ada cerita doang bahwa ada mobil Kijang nih. Pakai V8. Pakai V8 kan. Dan itu nggak pernah actually pakai V8 loh. Jadi kayak lagi bangun pakai V8, laginya tuh kayak panjang banget. Hah?
Bener kan? Lagi Lagi gitu Bang. Bener nggak? Iya benar. Gue pengen tahu deh yang diceritain apa sih waktu itu? Yang diceritain ya satu ya teman-teman ya, kalau ngomongin masalah zaman dulu mobil, pertama kali dilihat adalah platform si mobilnya. Oke. Abis itu velgnya. Itu yang diomongin. Iya waktu karena itu. kan lingkup modifikasi zaman dulu Tapi lebih. waktu itu lu belum tahu mobilnya kawan. Tahu gue Kijang warna biru pakai VX, pakai V8. Oh tapi itu berarti udah keluar. Udah keluar. Oke, Udah keluar. Jadi Iya. pas mobil itu keluar karena memang nongkrongnya kan yang diomongnya itu tuh mulai masih tiap hari ya. Asli. Kita nggak punya bahan obrolan lain. Duduk nongkrong dari pagi ketemu pagi ngomongin mobil lagi gitu, dan skupnya kan di Jakarta Selatan gitu Iya. ya, nggak begitu banyak lah gitu Iya. loh. Jadi Nah, itu gue juga mau tanya tuh. Gue tuh bukan anak selatan, sama kayak Kombe gue. iya tapi iya Kenapa bener bisa ya, nyampe lu ke timur Jakarta ya? Selatan? Gue pengen tahu tuh gimana. Gue Jakarta Timur. Ya karena itu mas, menurut gua, Gosip, kan? iya menurut gua tuh mulut orang-orang lebih canggih dibanding sosial media sekarang. Lebih canggih dari sini. Oke. Sekarang kita balik ke ceritanya ya. Itu yang pertama ya. Gue nggak ngerasa gue pernah membuat mobil ini untuk jadi bahan pembicaraan sebenarnya. Terus yang kedua, gue sebenarnya nggak ada di Jakarta Selatan tuh dalam periode itu. Gue adanya gue bersama mereka nih ke Tombe. Dulu nama tim gue Lanut Mobile tuh waktu itu. Oh Lanut ya, Lanut, tapi kan Lanut nongkrongnya di Al Azhar mas malam Jumat. Itu advance banget tuh setelah berapa tahun tuh. Iya sih, iya. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh keluar ke Jakarta Selatan, cuman si GG aja kalau kenal yang bawa ke Jaksel tuh, cuman dia waktu itu. Oke, jadi ada 3 periode nih kalau gue bagi dari sini ya. Periode bangun V8 ini kayaknya periode yang paling penting, yang lo pengen tahu ceritanya kan. Terus ada periode awal-awal, terus nanti ada periode yang waktu Kombe udah mulai pegang nih. Nah, itu nanti kita bahas semuanya lah ya. Cuman pertanyaannya gue jawab dulu nih yang tadi lo tanyain. Mesti mundur berapa detik tuh di belakang. Kenapa mobil ini? Iya. Mobil ini sebenarnya keluarga gue punya tahun 96 Oke. dikasih sama temennya bokap gue. Oke. Dan itu bukan dikasih gitu ya, dikasih pinjem boleh pakai karena gue belum punya mobil waktu itu. Keluarga 1 gue. tahun setelah mobil ini keluar baru. Betul. Grand Extra LGX 95. Gila mewah banget tuh tahun Mewah itu. banget. Jadi mobilnya bagus memang. Iya, setahun. Baru setahun. Panelnya kayu. Iya, Zaman dulu, benar. setirnya kayu, palangnya 4 gitu. Seneng banget sih punya mobil itu. Sebagai anak SMP gue waktu itu kelas 2 kepengen belajar tentang mobil gitu kan, pengen belajar nyetir dan lain-lain lah. Cuma seperti biasa lah semua laki-laki zaman itu, oke boleh, tapi cuci dulu mobilnya. Oh iya benar. Itu benar tuh mas ya? Bener. Gue bukan bokap gue doang berarti ya? Bukan, gue disuruh cuci mobil, sama nurunin dongkrak. Oh enggak, gue enggak jadi di bawah ribet. Makanya jadi begini. Gokil. Jadi bangun. Keterusan ya kan? Abis gearbox mesinnya, nah ini naikin bukan mesin yang itu pak. Nurunin. Iya, jadi kalau amit-amit ada apa-apa di jalan ya mas ya, nggak nyusahin orang Bener. gitunya nih. Iya, Jadi iya. itu semua yang pertama kali dikerjain sama nekat belajar nyetir. Nekat belajar nyetir itu Iya, tuh sama si Crispin. Crispin tuh tetangga. Jadi waktu itu ada teman di tetangga, temannya Kobe juga. Nah dia adalah orang yang pertama kali bilang kalau Kijang itu mendekinnya gampang, cuma diputer doang. Oke. Akhirnya gue pergilah ini fast forward aja. Gue pergi ke sampingnya. Sekarang Hotel Haris di pojokan Tebet itu, Saharjo. Oh, Itu ada iya? toko per tuh, bengkel per dulu di situ. Bisa nurunin sama bisa ngepres belakang. Kan gue penakut ya, gue belum izin sama bokap gue waktu itu. Jadi gue cuma pakai dulu mobilnya. Standar nih bentuknya nih. Dar-dar, diputer doang depannya kan nungging. Ngaduk tanah dong ya kan. Tanah nyetirnya. Tapi keren. Zaman Iya, dulu kan. zaman wah, dulu. Yang penting setir ban. Anjir. Iya benar. Ya udah itu terus macem-macem lah, knalpot 5 Zigen yang 2 gini naik ke atas yang abal-abal, masangnya di apa tuh kemarin kita sebut tuh, bengkel itu masih ada tuh ya, Yang Tebet. Tebet, Ambalukmo. ya. Pasang itu masih ada anak-anak gaul yang zaman dulu lah pakai kijang-kijang bening, pakai handphone Motorola gitu, pakai anduk, kayak anjing pakai anduk. Pakai anduk. Dulu pakai anduk orang nyetir mobil, celana SMA. Iya, pakai kaos iya. oblong, pakai Dulu di sini Nelfon. anduk. Keringetan atau enggak tetap harus bawa anduk. Nah ceritanya gini, itu mobil kijang yang gue lihat itu tuh mobil anak SMA itu, knalpotnya buang samping. Oh yoi. Dia keluar, gue dalam hati gue mau jadi orang itu. Si anak SMP, Gua mau SMP jadi- itu. Iya, gue mau Yang- jadi orang itu. Gua mau Keren kayak- banget. Keren nih. banget Iya, waktu itu. bener.
pakai velg kaleng, pakai dop grade Corolla. Aneh banget sekarang kalau dipikir-pikir. Kenapa ada velg grade Corolla di dalam Kijang? Tapi ya itulah. Terus tuh gue pakai sempat ganti velg Maestro. Oke, 414 nih yang ngomongin ya. 114. Iya. 114. Ya, 114. 15 tetap terpaksa ganti ban. Susah banget tuh hidup gue waktu itu. Belok tuh gesrot di baut dalam. Kayak udah mau nangis gitu rasanya. Gonta-ganti begitu kok ribet banget nih. Kehidupan permobilan. Tapi ya udahlah jadi bagus gitu kan. Sempat ganti velg 17 jadi naik ring, pakai palang 7 tapi velg TW gitulah. Nah itu sampai SMA. Ya sampai SMA. Nah tapi sebelum sampai SMA itu ada kejadian nih sebenarnya. Kira-kira kelas 1 SMA gitu. Itu mobil ditarik sama bokap gue, dikasih ke om gue. Jadi om gue dia nggak punya mobil nih, dikasih. Jadi keluar Pendek dong? Pendek. Si pretelin standarin gitu deh. Oh distandarin nih? Standarin. Oh sempet cabut dong dari rumah lu mas? Sempet keluar dari rumah, jadi pernah pakai velg Maestro, copot jadi standar gitu. Maestro pakai velg Kijang? Enggak, gue nggak punya, nggak punya Maestro gue. Gue punya apa coba tebak? Gue punya Escudo. Tahu nggak kenapa gue punya Escudo? Karena bokapnya Dondit beliin Dondit Escudo. Aneh banget. Dondit. Jadi kalau belum jadi motorized ke belakang ada meja DJ-nya dong mobil itu. Gue kirim fotonya nanti. Kirim fotonya nanti. Tadi barusan gue kirim fotonya juga ke dia. Dia ketawa-ketawa aja. Mobil itu kebalik, gue kecelakaan. Si Escudo? Iya. Jadi belum gue sempet apa-apa. Ini baru mau mulai lah kira-kira. Setelah Kijang itu dong? Jadi kan Kijang ditarik, ganti Escudo. Escudo dateng nih. Oke, baru. Second. Oh second. Kelontang mobilnya. Tinggi soalnya mobilnya ya. Kan nggak biasa mobil tinggi. Anjir, tinggi. Padahal tadinya Kijang. Sama tinggi juga. Alasan banget kan sih. Silakan gue di Kuningan, kebalik mobilnya. Oke. Dibenerin, cuman kan nggak bisa beres kan. Akhirnya dijual. Kijangnya mesti balik lagi karena gue butuh mobilnya kan. Akhirnya barulah tuh mulai serius tuh yang 17, yang gue ganti velg 17 itu setelah mobilnya balik. Oh, setelah mobilnya balik dan setelah Escudo terbalik. Setelah balik. Dondit parallel universe-nya nih, dia jalan terus dengan Escudo-nya. Dengan Escudo-nya gitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak kebalik, mungkin gue Dondit sama Bimo. Vision dulu. Ingat nggak lo pakai AMG CL? Bertiga ribut nanti di parkir timur. Iya. Di kontes-kontes ya. Kontes-kontes. Nah, kita ada cerita dia mengenai itulah, tapi ya itulah kira-kira ya gue pernah ganti Escudo. Ya, ada perpotongan-perpotongan lah sama orang-orang di sekitar gue. Habis itu gue masuk kuliah nih. Masuk kuliah baru mulai serius tuh. Jadi mungkin karena gue udah kuliah, bokap gue lebih lihat gue lebih bertanggung jawab lah sama mobil. Gue nggak pernah ganti-ganti mobil tuh, pakai mobil itu aja terus. Waktu Escudo juga gue nggak pernah minta ganti mobil sebenarnya karena mobil itu ditarik ke om gue, jadi gue dapet mobil itu lah. Tuker-tukeran. Gue nggak pernah minta sesuatu lah gitu ke mereka. Nah, naik ring. Pertama kali gue ganti buat 5. Oke. Kayak heboh banget tuh kan, kayak pangkatnya naik lah dari. Oh iya, itu salah satu jadi setting ya. Iya ya, itu benar, itu setting ya kalau kayak gitu ya. Iya. Pakai Lenso. Lensonya punya Fast and Furious yang pertama kali keluar. Yang GTO itu loh. Kalau itulah pokoknya. Bego banget ya kan. Bego banget. Tapi ya udahlah kan kita ngelewatin banyak hal. Iya lah, wajar. Habis itu 19, habis itu gue nggak pernah ada minatan tuh. Memang waktu zaman itu lagi hot-hotnya naik ring semua orang kan. Gede-gedean velg ada zamannya. Sampai 20 tuh endingnya si Dondit kan. Tapi saat itu ada zamannya mana ya? Baut 5 terus gede-gedean velg. Lebar-lebaran, sesek-sesekan. Iya. Kalau Adi ujungnya sampai keluar ya kan. Tapi pertama kan gede-gedean dulu. 28,5 wajar. Iya. Nggak ada masalah, padahal kita ngeliatnya yang kayak sesek ya. Cemen banget ya gitu. Giovanna Berlin dulu tuh 20, lebarnya 8,5. Iya. Ya, yang penting gede aja gitu. Iya, itu terjadi sih. Jadi gue nggak berpikir waktu itu gue nggak berpikir untuk naik ring. Gue berpikirnya dari 17 nih ya. Dari 17 ke 19 udah, 19 gue nggak berpikir ke 20. Oke. Gue 19 ke 19 lagi, makanya tuh yang dilihat velgnya kayak piring itu namanya Linea Sport Misterio. Misterio ya. Itu 19 tapi nutup kan. Jadi kesannya. Dia mirip LDR ya? Iya mirip. Iya nggak sih? Itu kayaknya during waktu itu. Ini Gatot yang ngerti sih. Ini VIP semua kan soalnya tahun itu. Gue pikir mobil gue VIP, enggak ya kan, mobil gue Kijang. Cuma begitu gitu pengennya. Mobil VIP. Bukan, Bukan, ya kan? Kijang mobilnya.
Nah, ada banyak hal yang dikerjain tuh di periode itu. Ajaib banget memang. Dondit sama Bimo terutama yang gue perhatiin. Terus ada satu lagi tuh, Rian sama Bani, inget nggak? Lancer. Lancer GLX kita nyebutnya, bukan itulah. Itu dashboard semua jadi coklat kan? Iya. Tahun itu. Iya. Dan patokannya tuh kayaknya kan mereka tuh diguyur coklat. 2000 berapa tuh? Velg jadi gede, 2000, nggak tahu deh gue itu. Iya, 2004-an, 2003. 2002, kayaknya 2002, 2003, 2004 deh. Iya, 2003, 2002 tuh kayaknya krem, Mas. Krem kan? Iya nggak sih, abu-abu, Nah, ini iya nggak sih dalam. gitu. Terus 2003, 2004 coklat baru tuh. Nah, ada alasan tuh kenapa jadi begitu. Nanti nyambung ke mobil gue ya. Karena waktu itu ada auto salon pertama kali. Iya benar. Sama cabin kan. Bener. Dibawa masuk tuh sama Iya, cabin, dibikin cuman sepanjangan gitu doang lah. Semua orang ribet banget, kayak udah ada yang kayak Bani dibawa ke mana gitu, terus dicoak sasisnya, dipendekin sampai habis. Pakai 1/6 Evo kan. Iya. Riannya juga 1/6 Evo, satu diamblesin, satu nggak mau ambles. Terus Riannya ganti 20. Jadi gede, jadi tinggi, pakai Brilliant Edition, terus dia dipendekin abis kan. Bimo dicoak sasisnya kan akhirnya, diturunin, Donditnya ganti ke 20, jadi tuh kayak ada pola gitu di situ waktu periode itu. Iya. Tahu nggak kenapa? Itu belum cok top ya? Belum, jauh, masih biru warnanya. Oh. Lo tau nggak kenapa? Karena kita kiblatnya langsung ke Australia waktu itu, Hot Force, auto salon, bener-bener dibawa tuh. Karena itu masuk ke Indonesia. Ini pembicaraan mungkin sangat berbeda sama pembicaraan sama Juju ya. Juju kan skenanya lain ya. Iya betul. Zaman kita tuh skenanya kontes nih. Iya benar. Nah ini kiblat kita geser ke sana. Dashboardnya warna-warni, ada kulitnya abis itu, jok balapnya. Ini jok balapnya tadinya warna coklat. Iya, itu sah zaman dulu ya. Lu beli jok semi bucket balap, kulitin. Di geng Jaksel nggak sah. Tetap dosa. Iya benar. Di luar geng Jaksel, jagoan nomor 1. Gue bisa jelasin juga kenapa. Kenapa? Ada alasannya semua ya, ini pembelaan diri sekaligus. Dan membela semua orang yang waktu itu kecebur. Iya kecebur, benar, kalau kecebur iya. Jadi kontes itu kan berkembang ya. Majalah Motor bikin peraturannya itu adalah dia punya parameter penilaian. Gue nggak tahu Showcase punya penilaian parameter atau enggak ya, tapi yang gue tahu persis karena gue hidup di zaman itu, ada 7 variabel ubahan yang harus dipenuhin. Interior, eksterior, mesin, sound system, gue lupa deh apalagi, ada 3 lagi lah gitu ya. Pokoknya 7 variabel ubahan itu. 7 variabel ubahan itu harus dibungkus sama sebutannya, nih judul gedenya harmonisasi. Oke. Ini kenapa Dondit waktu itu ribut tuh di kontes yang waktu itu sama si Iya, Indonesian Auto Contest kan. Indonesian Auto Contest. Nah, jadi orang lama ini orang belum ada kan, ada yang belum lahir mungkin. Orang lama nih bener. Nah, kenapa ubahannya begini? Itu karena itu. Harmonisasi dari 7 variabel yang dituntut sama kontes supaya lo lakuin. Kan lo mancing kreativitas. Betul. Kan? Jadi kalau ditanya kenapa gue bangun mobilnya begini, kenapa platformnya Kijang, kenapa lo masukin V8, kenapa lo gini? Karena dulu tuh ada trigger creativity di dalam sesuatu yang sangat terbatas. Iya benar. Jadi lo harus bisa maksimalin apa yang lo mau kerjain di situ gitu. Makanya Kijang, makanya Escudo, makanya lain-lain. Iya. Cuman kayaknya ada kebablasan di penilaian. Ini kita nggak bahas ini sebenarnya, cuman gue mau ungkapin bahwa akhirnya endingnya orang potong-potong body. Karena mungkin udah ngejar jadi yang... Karena di trigger itu kan. Iya. Jadi deking kan maunya. Iya. Kan? Jadi malah jadi explore lagi ya. Itulah saat zaman Indonesia jadinya patokannya kayak ekstrim ya Mas ya. Bener. Itu perpindahan. Iya itu momentum perpindahannya. Karena kan dari elegan dulu startnya semuanya. Semuanya elegan. Gede-gedean velg. Betul. Baut 5 tetap arahnya sama nih. Bener. Nah yang ke kontes nih tiba-tiba ke arah sana kan. Ada kiblatnya soalnya. Kiblatnya Australia itu. Nah trigger pertamanya tuh adalah BMW 318 sampai 320 E36 punyanya Rian Antelope. Warna kuning. 4 pintu. Pintu depannya madep ke atas. Hah? Gullwing duluan. Gullwing. jadi deking langsung. Oh iya. Ya kan. Habis itu semuanya begitu bentuknya mobil.
Iya. Langsung gitu. bukanya ke belakang, buahnya ke bawah Iya. gitu. Hancur kan? Iya, pokoknya semuanya itu zamannya motorized. Kalau udah motorized, Bener. chef door segala macam tuh Airsus mulai masuk. Oh ya, Airsus mulai masuk. Airsus tuh adalah satu benda yang Mewah banget. wah gila pakai Airsus gitu sih mas. Zaman dulu kan jalan gusrak nggak ada pintunya, habis itu bocor semua Iya. di power steering, dipaksain, Kacau. spring nggak ada, bongkar per di depan tempat kontesnya, ya kan sih? Harus jalan soalnya masuk ke dalam bongkar di tempat parkir, jalan. Ekstrim banget kan? Jadi itu orang bener-bener dipaksa. Jadi mobilnya tuh disiksa untuk serving ownernya Iya. dapat piala gitu. Iya benar. Yang harga piala maupun hadiahnya tuh nggak sama habis mobilnya. Berarti mobilnya nggak bisa dipakai, kacau banget. Itu zaman Aldi Albert pakai Starlet Cabrio kan? Ya lu nyebutnya duluan ya. Fotonya di taman belakangnya Cabrio. Yang ngenesnya adalah mantep. mobil itu bagus tadinya kan. Bener gak? Dibikin Cabrio nggak ada tutupnya lagi, dingin aja dia kebuka. Iya. Sama Aji, pakai Genio, Aji Crown. Oh iya benar. Zaman itu tuh mas ya. Aldi Albert. Zaman Lo mulai duluan lagi. Tapi ya udah, Bimo contoh yang berhenti. Rian Lancer tuh contoh yang berhenti gitu. Berhenti di masa kejayaannya gitu. Udah pas berhenti dia di situ gitu. Donit nggak berhenti di bunglon. Donit dicop-top. Nggak, iya. Kacanya dicopot, dipakai DJ dan lain-lain. Dan itu- dapat The King nggak sih waktu itu? Dapat The King. Itu bunglon pertama ya mas ya? Bunglon pertama bener. Iya kan? Bener. Sebelum Yandi. Sebelum Lancer. Ada Yandi, Evo. Yandi juga sempat bunglon. Yang dia mana? Denny Kijang. Denny masih Kijang. Aduh. Kuda bener. Kalau ada kijang kayak kuda nama binatang. Kudanya bagus banget ya. Iya. Kudanya harus diakuin bunglonnya berapa Iya, warna tuh? iya. Warnanya bagus banget. Ya tapi warna bunglon saat itu 8 warna tuh. Ya kan semuanya tuh coklat, gold, ungu, hijau, merah. Iya kan ya warna-warna yang bener-bener. Jadi bunglonnya tuh kalau sekarang kan efeknya ada berbagai macam. Iya. Dulu tuh satu efek itu yang 8 warna. Tapi punya Donit menurutku paling bagus. Iya. Karena badannya dia besar. Iya. Terus dia bunglonnya paling sedikit. Iya, udah gitu badannya gede kan. Jadi kan flat-flat gitu kan. Iya. Lo kalau mau bilang jelek bilang aja jelek gak apa-apa ya. Gue bukan masalah lo bilang. Enggak benar. Tapi enggak. Tapi kalau mobilnya di chop top itu kan di luar nalar juga, Mas. Iya. Gue pas ngeliat mobil itu chop top kayak jadi mobil Motorized kayak mundur. peng banget. Baru motorized mundur. Itu pasti itu bunglon apa udah Dove ya? Dove langsung. Dove kan? Hitam Jadi Dove kayak kan? lo udah ngecat bunglon nih. Iya. Terus lo Dove-in habis itu. Karena kebutuhan kontes. Karena nggak mungkin sama. Udah ada yang sama. Iya kan? Dan Iya kan? sebelumnya berantem. Gara-gara Iya, bunglon. pasti. Orang beli juga jangan nggak bisa ini gue yang pertama. Jujur cerita tuh kan sen-sen. Speedometer dulu yang pertama aja yang penting. Kecil nggak apa-apa, yang penting cerita temen kan. Ini baru pertama kali. Gitu. Yang penting cerita temen. Anjir. Iya bener sih. Ini ribut gara-gara bunglon itu ya? Ribut gara-gara bunglon. Tapi kita cerita mobil lain tuh ya, balik lagi ke sini. Jadi mobil ini spiritnya sama waktu bangun itu. Gue kepengen bikin sesuatu yang orang nggak mungkin bikin gitu. Oke. Didasari oleh itu, Mas. Supaya susah lah paling enggak orang untuk catch up. Kan lo udah gila duluan kan gitu. Di mindsetnya udah gila duluan. Pas gue lagi ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerjain, ini ada cerita sendiri tentang itu. V8, kepikiran tuh sama 3 SG. Pokoknya 4 silinder, 4 AG20, 4 AG20 blacktop, mau RD dan lain-lain lah gitu. Cuman kayaknya besok juga ada yang bikin. Gitu loh. Iya. Ya udah, masukin aja V8. Mesin apaan? Lexus gitu kan. Belinya di Henry Power Boost. Udah Jadul lama banget. gua nggak denger. Iya. Dan mesin ini ya dulu sih hitungannya murah, tapi waktu dulu hitungannya buat gue mahal. Berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Nggak boleh. Jadi berat tuh. Gue kasih tau kenapa gue mau ceritain ini. Karena dulu, Jadi berat. karena gue dulu beli 2 mesin. Oke. Zaman dulu, waktu gini game ya, lo beli half cut-nya, begitu lo beli, lo dapet jaminan mesinnya hidup. Oke. Kalau misalnya lo bongkar, jaminannya hilang.
Oh, kalau lu refresh nih engine-nya. Refresh. Oke. Sedangkan gue nggak yakin kan orangnya. Gue modelannya kayak Adi gitu, kayak senewonan sendiri, bongkar. Gue nggak dapet parking loh. Parkingnya nggak ada dulu. Ya. Jadi Tuh kan, apa saya bilang? Orang saya bilang jangan dibongkar. Makan tuh parking second. Ada bocor-bocor mulu. Enggak, gue beli mesin lagi, beli satu lagi mesin. Gara-gara parking? Gara-gara gue mau ada mesinnya kan, karena mesinnya nggak bisa dipakai nih jadinya. Sambil gue akhirnya gue custom parking ke Australia waktu itu. Sesusah itulah zaman dulu. Parking apa mas? Mesin ini, Cover. 1 UZ. Oh, parking full set? Parking full set. Ya. Kardus nggak bisa? Jangan ngarep. Pokoknya karena kan bocah ya, kagak Gak emang ada juga dengan segala lo tau gak rasanya? Hah? Tahu kan? Dengan kompleksitas gue yang lebih tinggi kan? Iya. Gimana dong gitu kan? Nah, menurut gue ini juga adalah message yang gue mau sampein ya, dan terutama sekali buat yang pada mau main mobil, ngecek credibility builder tuh penting banget. Gue merasa gue waktu itu diakalin, gue nggak merasa gue ditipu karena mobilnya jadi. Ini cerita lain lagi ya mengenai ini. Itu gue ribut sama orang ya, karena terlalu panjang prosesnya, terlalu lama kan. Jadi lu beli mesin pertama? Beli mesin, terus habis itu gue setup mobilnya. Setup mobil ini nggak mudah loh. Oke, saat masukin V8 itu? Iya, belum mulai masukin ini aja nih. Oh, belum masukin mulai. Udah lo harus motong dashboard langsung di depan. Di dashboard mesti dicop, firewall. Dashboard mesti dicopot, firewall mesti dibobok, gearbox mesti di set, mesin baru bisa. Baru naik nih, baru datang. Baru kita bisa setting kira-kira nih, engine mounting duduk di mana. Lo kayak garis bawain ya, kira-kira. Jadi gearbox dulu ngeset tuh supaya mesinnya datang nih dari depan ya kan? Iya. Pas gitu di depan mesinnya sana ya kan? Jangan bayangin sekarang lah. Sekarang kan mekanik semua bisa besok kelar gitu kan. Paling nggak besok bisa di mall. Iya kan? Gue dulu gila loh, gue potong sendiri tuh pakai gergaji besi. Bagian ya sama mekanik gue lah terutama. Ada beberapa bagian yang kayaknya gue kayak ngenes gitu. Nah waktu dipasang ini nih engine mounting, kita set kira-kira mesinnya normal. Masalah banget gak sih? Yang kayak lo nggak pikirin banget pas kemarin ngomong P8 tuh lo nggak pikirin banget. Ya kan? Aman lah gitu. Pasti masuk gitu kan. Rak setirnya di atas pak. Oh gitu, jadi kayak masih newbie banget lah kita waktu zaman itu. Iya, balik lagi ke temanya, cek. Gue merasanya tuh diakalin karena banyak hal-hal yang kayaknya tricky gitu, dan ketrikian itu adalah yang menyebabkan lo denger gosip, bukan actually ngeliat mobilnya. Oh iya bener sih. Karena orang ngomong kan, iya. Dan omongan ada itu tuh yang ngebangun di sana, iya. Mobil udah jagrak ya lama. Kalau anak selatan ngomongnya nggak gitu. Ada tuh yang ngebangun di sana udah habis sekian tapi belum jadi mobilnya. Kelengkapan kalimatnya gitu sebenarnya. Bener kan? Ah iya lagi anjir. Udah habis sekian tapi belum jadi. Belum jadi. Nah, kenapa gue ceritain tadi segala macam yang kelihatan nggak relevan? Orang-orang itu udah pada dapet the king. Iya kan? Sedangkan gue waktu itu spiritnya mau ngejar mereka kan. Enggak, mandek. Jalan di tempat asli. Iya. Ribet lah. Karena masih zaman itu tuh masih tabu banget deh sih ganti mesin tuh. Nah, ini balik lagi nih gue ke Escudo dan si Dondit ya. Dondit tuh langsung ganti V6. Langsung ganti? Karena ada versi V6-nya. Oh iya. Langsung diplek, jalan mobilnya. Kayak Ronald ngerjainnya cuman, ya besok kerja keluar dia tuh gak usah ribut gitu kan. Gue kagak aja. Segala macam mesti dilurusin. Sasis nih belakang mesti diganti belakangnya. Sasis diganti mas? Diganti sebagian. Yang ngerjain semut merah, semut rangrang, apa sih? Bengkel apa? Bengkel off-road? Jadi nama binatang. Semut rangrang. Kayak ada bengkel off-road, bagus. Jadi ngerjain bengkel off-road di bagian belakangnya sini. Makanya lu lihat belakangnya tuh shocknya ranco. Iya. Nah. Oh iya? Sama PT yang udah belakang. Saking takutnya. Belakang pakai perkel. Belakang pakai perkel. Jadi tuh belakang tuh udah berubah bentuknya, bukan kijang lagi. Jadi ini cuma bodi luarnya doang yang pakai kijang. Sasisnya. Paruh ini sasisnya nih.
Sasis depannya masih Tapi Kijang. custom atau pakai mobil lain, Mas? Mobil lain, jadi dipotong, dipasang. Mobil apa, Mas? Nggak tahu gue. Gue nggak, mobil itu nggak di depan gue waktu kejadian apapun yang Pas terjadi. ada di bengkel, tuh pantat rel tuh, pasangin dulu deh sih. Mah, kan Pas nih, sikat. sikat. Ada pantat mobil belakang. Gue cuman ada waktu dia minta approval copot bodinya. Oke, Gua ada. oh ini gua bisa lihat. dicopot ya Mas ya, body dan Bisa, sasis bisa, ya. Kan dibuka, copot, gue lihat, oh ya ini nanti digini dijelasin sama dia. Oh ya udah oke. Gitu. Jadi sekarang udah kayak ada wall door gitu di dalam sini. Tapi gue mau nanya Mas, keperluan dari si ganti sasis belakang ini ngejar apa Mas? Bener pertanyaan lo. Itu kan pertanyaan gue harusnya waktu itu Iya, kan, tapi gue nggak tanya. Jadi, yang penting keluar aja dulu budgetnya. Ganti sasis Nggak belakang. gitu. Waktu itu suasananya nih, kontekstual ceritanya, kita nggak ngerti dan takut sama HP-nya. Oke, sama si power yang akan di-delivery sama si V8-nya ini. Iya, sama kestabilan mobil, macam-macam lah pertimbangannya. Karena itu pembicaraan yang sangat panjang kan. Itu bertahun-tahun tuh ngomongin ginian. Lalu bayangin begitu dipasang kan mesti setting bodinya kan. Iya, Ribet banget deh. Nah mobil ini nggak selesai. Jadi si orang itu, Orang semut itu. bukan, orang sebut adalah outsourcingnya si orang ini nih. Oke. Orang yang bermasalah ini Oke, sama oke, gue. oke. Itu gue sampai ribut, sampai segala macem deh. Sampai orang tuanya. Oh iya? Iya, dibentak-bentak lah. Sampai mau dimasukin penjara lah. Jadi Oh, ceritanya panjang banget nih soal beginian. Gue nggak pengen ada yang punya pengalaman yang sama, jadi gue berbagi cerita ini. Mungkin ada yang pernah ngalamin, terus habis itu tarik mobilnya, terus diberesin, tapi kan lo pasti kesel kan sama Iya, benar, kondisi benar. itu. Dan ini drama yang di Jakarta tuh kayak, ya bukan, di Indonesia sih udah lumrah gitu kan kejadian kayak begini. Ini gue ceritain kisah buruknya aja gitu. Akhirnya nyelesain kakaknya. Kakaknya orang ini bukan punya bengkel, dia orang biasa aja, cuman karena diteken untuk nyelesain, dia akhirnya yang nyelesain mobil ini dengan segala macam keterbatasannya lah selesainya, yang lo lihat di tahun 2004 itu tuh begitu tuh bentuknya. Jadi mobilnya warna biru, Iya. terus habis itu pakai velg Linea Sport yang nggak ada dopnya, dalamnya masih warna coklat itu dengan ya segala macam. Linea Misterio. Linea Sport Misterio. Saat itu lagi zamannya Linea Sport VIP. Ya, itu justru sebelumnya kan? Iya, maksudnya Linea Misterio ini kan jarang juga Mas yang pakai. Bener. Dulu temen gue pakai di grid hitam. Oke. Pakai Misterio tuh. Jadi gue tahu tuh, oh Misterio yang Misterio, nutup. iya. Karena gue tahu. Sempet pindah nggak velgnya? Nggak Soalnya tahu. terakhir sebelum itu yang make adalah yang ngerjain mobil gue pakai Cielo. Oh enggak. Pindah ke Cielo tuh. velg 18. itu. Oh. Iya ini 19 soalnya. 18 dulu di grid Corolla. Gitu. Nah itu kita udah sampai pada periode bangun mobilnya tuh ya. Iya. Sampai ke 2006, 2006 baru beres. 2004 mobilnya bisa jalan lah, bisa gue lihat lah, terus dengan beberapa penyempurnaan lah. 2004, 2005, 2006 tuh ada proses ganti sedikit-sedikit. Interiornya, roll bar ini Gatot yang bikin, tadi gue ceritakan. Rollbar yang bikin Gatot. Astro, Bener. Gatot atau Ganjar dong berarti. Gatot dan Ganjar ya. Iya kan, berdua kan, Iya. dia mereka di situ Iya. kan. Terus kayaknya nggak sih interior dia yang itu. Tapi gue rasa nih kalau lu tanya sekarang Mas nih, Lupa dia, karena tua kan. Iya udah tua juga kan, nah, rambut udah Jangan- mulai jangan putih, dibikin susah. habis putih biasanya rontok. Makanya gue bilang hati-hati boy, habis putih rontok gitu aja. Oh, dia nih yang bikin bengkel ya. Iya. Berarti dia bisa bikin kayak gini, padahal dulu itu terkenal banget sama keluaran-keluaran mobil VIP. Astro itu. Iya, jadi ada alasannya juga gue kesana tuh. Jadi gue waktu itu berteman sama almarhum Gama. Oh, Gamun. Gamun. Gue deket banget tuh, dia adalah yang sebenarnya memotivasi gue untuk ngeberesin mobil ini. Cepetan lah, selesaiin lah, jangan lo biar nanti jadi bangke gitu segala macam. Fixe itu dari dia. Oke. Dia yang jual Fixe itu. Gue tuker sama, jadi ini dulu ada 2 set. Sparco Torino ini namanya nih kan. Dua depan belakang. Nih Sparco Torino buat lo, Fixe-nya kasih gue. Waduh, dapat fixe. Dia bilang iya, masuklah ke sini. Almarhum dulu pakai apa? Baleno Mas? Baleno. Iya kan? Iya. Dia juga yang ngerekomendasiin gue dan kenalin gue sama Ganjar Gatot. Oke. Nah, waktu itu sebenarnya nih parallel universe-nya, karena gue nggak punya mobil, gue main mobil juga.
gue ada mobil Oh, lain. Niki bukan nggak punya mobil ya, mobilnya ada di bengkel yang berlarut-larut gitu ya. Nah kalau berlarut-larut kata yang tepat. Kalau Dondit punya Galen, gue punya Kronos. Oke. Dan dulu gue pakai Kronos itu. Nah Kronos gue itu warnanya putih. Nah waktu itu kita tuh belum ada orang yang pakai warna putih. Cuman ini cabang nih ya. Ada yang ke JDM sebutannya gayanya, which is terminologi yang salah. Maksudnya racing style JDM. Yang bener terminologinya itu. Yang satu, iya. Yang penting gaya JDM, kalau Yang penting racing sebenarnya. JDM tuh kayak lo standar juga bisa JDM, Jack, Iya, gitu kan. bener. Jadi pokoknya gaya JDM sama satu lagi branching ke VIP. Nah itu Kronosnya tuh gayanya tuh racing style JDM. Nah, warna putih. Oh. Jadi tuh si Oh, VIP. putih sama dengan JDM juga dulu. Iya, nah itu adalah awal mulanya. Iya. Ya kan? Itu nggak ada yang lain kecuali mobil JDM Racing itu sama VIP yang JDM. Dia tuh turunan dari orang-orang yang nggak mau bentukan mobilnya Terlalu ekstrim. ekstrim. Iya. Dulu Yang mainnya kayak mobilnya dipakai buat harian bisa. pada rebah-rebah kan mobilnya Iya. gatot kan. Iya. Jadi begitu selesai gue nggak tahu mau taruh kemana kan, gue nggak punya bengkel lagi. Orang itu udah musuhan dong, nggak mau lagi sama gue gitu kan, udah habis-habisan gitu kan. Gue juga nggak mau gitu. Iya. Bawalah ke sana, Gatot. Bisa nggak kerjain? Bisa. Mau diapain? Jadi dalamnya gue mau hitemin aja. Terus gue standarin apa namanya sarungnya balik lagi ke Sparko biasa. Terus pasang roll bar. Itu pertanyaan lo juga kan, kenapa? Ya karena lebih nyesuaiin konsepnya aja, Iya, begitu betul. velgnya jadi gitu. Konsep yang salah juga tetep ya sebenarnya kayak mobilnya kijang gitu. Tapi kita kasih judul aja gitu, Iya. biar konsisten. Nah, majalah motor baru liput setelah selesai itu. Oh, setelah finish Iya, semua. mungkin kalau ada yang tahu yang di majalah motor, nah itu perjalanan yang udah dilewatin tuh segitu. Dari segitu tahun panjang. Dari tahun 96 berarti. Kacau ya. Jadi mobil ini diproses pertama kali dapat 96. Masukin V8 pertama kali tahun berapa, Mas? Itu tahun 2022 harusnya. 2002. 2002 ya sorry. 2002 baru kemarin. Masa kini gue soalnya. 2002 baru bisa nongkrong, 2004. baru bisa jalan 2004. Baru resmi banget tuh 2006. Iya. Karena ketemu orang kan, Iya. bisa diceritain. Masuk majalah motornya Bisa 2006 dilihat, kan. bisa Tapi dilihat. bentar 2004 lo itu udah mulai beredar dong. Udah Bener. mulai jalan kan? Bener. Dan itu gue surprise kalau misalnya ada yang lihat di jalan, karena gue ngerasa gue nggak gimana-gimana banget gitu di jalanan. Gue masuk ke McD sih di STC gitu, cuman gue bukannya kayak Iya, tetap aja. lihatlah mobil V8 kan gue nggak. Saat Kalau itu sekarang orang story gitu ya, gue enggak. Gua saat itu kan lupa. Veroza V8. Veroza V8, iya benar. Mas Togi. Mas Togi, iya. Iya kan? Itu salah satu rajanya situ. Kalau udah Bener. itu nongol, biasanya nggak ada yang mau disampingin teman-teman. Kalau di Asia Afrika kan biasanya nongkrongnya di pinggir jalan di McD STC tuh. Kalau orang-orang yang nggak mau mobilnya parkir di pinggir jalan nih, biasanya masukin tuh ke dalam tuh. Iya. Udah mulai malam banget nih, udah mulai mobil-mobil yang berbahaya nongol. Biasanya kan cerepet dulu tuh nongol. Tet. Nah itu mobil pada nggak keluar tuh. Udah agak malaman baru tuh nongol tuh dari STC tuh. Keluar lah mobil-mobil ajaib itu tuh, baru line up. Ini juga ada. Hah? Iya ada juga ini mobil ini kan? Gue kirim videonya ya. Oh ada. Kemarin udah dikirimin videonya ya kan. Ditimpa Video juga juga dites sama- di STC, iya. ya. Nih di Asia Afrika itu tuh ya gitu, tambah malam tambah aneh-aneh mobil yang nongol. Nah kalau tuh Veroza itu nongol, ya nggak ada yang mau di sampingnya aja. Ngantri aja udah di belakang ya kan. Ayo jalan-jalan sendiri, sendiri jalan. Nah ini dia juga. Mesinnya sama ya Mas? Hah? Mesinnya sama ini? Sama. Sama ya? Seingat gue sama. Supaya dapat gambaran betapa kerennya mobil itu ya. Itu mobil idola gue juga sih. Jadi warnanya sama-sama biru. Gue lupa kacanya warna apa ya. Bening, itu gelap Dulu kalau nggak kasih salah. enggak sih Mas, agak bening sih. Tapi velgnya center line. Iya, pakai center line. Cakep banget ya. Jadi maksudnya gue sempat kepikiran mau center line. Gitu. Tapi kan itu ya karena V8 ya Mas ya. Karena V8 dicolokinnya pakai velg center line tuh. tematik. Tuh tematik. Biarpun salah juga tetep ya kan. Iya. Nggak bener. Balik lagi, salah juga salah. Tapi itu tuh mobil itu sangat amat ya karena nongolnya, dan dia nggak setiap minggu Mas ke Asia Afrika. Jadi tuh orang banyak banget yang nungguin mobil itu tuh nongol. Dia pasti nongol di Kejurnas. Iya. Dia di Sentul dia nongol. Itu kan zaman-zaman ada
ONR, Iya. Automotive Night Race, Iya, iya, yang iya. pertama di Iya. Kelapa Gading. Iya, Kelapa benar. Gading. Iya kan, bener kan? Harta Gading. Yang tiba-tiba ada Espas Drag Race, ini mobil dari mana ya? Mobil aneh-aneh itu ya. Iya, maksudnya? mobil-mobil aneh-aneh itu, mobil aneh-aneh yang ternyata kenceng. Gitu, dengan Mazda kotak sabunnya Mas Nuris. Gue directionnya nggak itu. Jadi lo pikir gue ke situ kan? Gue enggak. Gue tuh sebenarnya Hanya untuk buat itu spek, iya, kontes. spek. Gue tuh cuma mau tackle 7 variabel itu supaya gue bisa dapat piala yang mumpuni lah dan membuktikan bahwa lo nggak perlu ke atas pintunya gitu. Tapi kan takdir bicara lain. Lu nggak perlu nanti kalau kejepit tangan lo putus lagi nggak pakai biru kan, kalau masih di samping der gitu, kalau Kacau. ceder gitu sih udah klepek tangan Asli. lo. Jadi mungkin ya begitu. Sampai 2006 gue sempet ganti cat. Oke. Jadi ini warna biru ini bukan warna biru yang di majalah motor. Oke. Jadi warna biru yang di majalah motor itu tuh warna birunya lembayung gitu. Kalau Oke. kita nggak bunglon, lo ada pilihan di bawahnya tuh Iya, lembayung. efek. Nah, Gue apa sih gue aneh? inget temen gue dulu ngecat lembayung kan mahal. Lembayung per, lo nggak lo? Tukang PR anjing, Mas Yudi. Dulu tuh Kanda, lu tahu Kanda? Iya. Kanda tuh dulu punya Corona kan. Heeh. Corona terus ngecat lah lembayung silver nih. S-Class maksudnya. Iya kan. Itu adalah salah satu warna yang paling amat digemari. Oh iya. Silver S-Class, lembayung biru. Lembayung Maksudnya biru. kan. Set ngecat. Gimana mobil gua? Silver? Kagak ada lembayung. Silver? Iya. Mas lihat, iya. Dia tutup tangkinya doang Mas yang ada lembayung, sisanya enggak. Jadi yang ada efeknya cuma di tutup tangki itu kotak. Tuh, sini kalau lihat dari sini, situ doang, yang lainnya udah kena jebet aja. Oh, Yang sama lainnya kayak silver. cerita gue iya, tadi. yang lainnya silver aja. Nggak ngerti ini gendut ya kan, semprata aja. Keluar silver Di biasa. zaman itu banyak banget cerita begituan ya. Ya dan tapi Hati-hati. ya mungkin karena gini kali Mas ya, mungkin juga karena kita juga ngeburu-buru karena mobilnya kebanyakan cuma satu. Kalau mobil itu ditaruh di bengkel, jadi nggak ada obrolan yang bisa diobrolin sama teman-teman, nggak ada yang bisa buat ngeceng, jadi diburu-buru, sama ya pengetahuannya aja sih Mas. Iya. Kombinasi itu deadly ya. Iya deadly dengan Bodoh banget lo gitu kan. Itu nunjuk gue sendiri juga sih. terus duit kan tinggal minta ya Mas. Asli. Ya. Jadi kalau gini ya udahlah nggak apa-apa, ketipu. Bukan duit gue. Gitu. Sekarang kita kayak Nongkrong. ngerem, jangan sampai keluar duit ya kan. Cari bengkel sebelah gitu kan. Bener. Dulu ngegas, segala macam diganti. Tapi bener ya Mas, berarti keluarnya lo officially-nya 2006. Official 2006, 2004 itu gue lagi AB testing gitu. Gearboxnya kenapa-napa nggak, kopelnya geder atau Iya, enggak iya. gitu, mesinnya overheat atau enggak. Nanti Kombe bisa jelasin lebih detail perihal itu. Tapi dengan berarti progres mobil ini dari 2002 sorry, menuju ke berarti finishnya 2004 toh Mas? Bisa 2 dibilang gitu. tahun, Iya, 2 finishnya. tahun kan, Iya. dengan proyeksi masukin si V8, Iya. mesin si 1UZ nih Mas ya? 1Z. 1UZ ini ke sasis si Kijang, Grand Extra. Grand Extra. Grand Extra tahun 95 ya? 2 tahun berarti Mas ya? Sekitar 2,5 tahun lah ya. Problem paling banyak selain motong sasis Ya. belakang. Pertanyaan lu kayak semuanya problem, gila. Iya sih, Semuanya iya problem. sih. Dari awalnya udah problem Ada sih. problem. Jadi kalau lo tanya problem paling besar adalah, gue jelasin secara umum, mesinnya lebih besar daripada ruang mesinnya. Sesederhana itu. Iya, mau ditaruh di mana lagi nih Supaya gitu. orang yang denger nih podcastnya bisa ngerti gitu bahwa ini kalau tau masuk mesinnya, AC-nya di mana, terus ya, urutannya tuh. Iya. Tapi gini Mas, gue pertanyaan paling bodoh Trotolnya lagi. Pertanyaan paling bodoh lagi. Saat lo tahu nih, UZ ini tidak muat. Berarti kan sudah ada pengira-ngiranya dari mulai terlihat mata nih Mas. Kenapa lo nggak mutusin buat ganti mesin yang lain? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Karena menurut kita, para engineer jadi-jadian ini, waktu kita ukur, masuk. Oke, sentimeteran ya? Iya kan? Sentimeteran ya? Di bawah nih Mas ya? Bener. Muat gitu. Muat, semuanya muat, dan dealnya adalah nggak kelihatan kayak dia Swap. apain. Iya. Wah gila. Dealnya gitu. Ukur dulu. Oh ini deal-dealan ini Mas? ya? Deal, harus Jadi deal. kalau rambu kap mesin, standar ya?
Iya, kalau dilihat kan standar nih, pas dibuka, wih. Oh iya. Dari luar nih tidak ada rubahan, kap mesin nggak naik segala macam gitu ya. Mungkin Om Mobi mirip-mirip kan? Iya. Pasti deal-dealan awalnya tuh juga gitu tuh, nggak mau ada terlalu yang nyimpang banget lah. Apakah mesti dinaikin kap mesinnya? Iya. Tapi ya yang dikalahin memang akhirnya firewall, rack steering mesti ganti yang versi tahun 80 berapa 87 88 supaya dia di atas ini kan arm dia pindah ke depannya. Oke. Jadi mesin apa namanya tuh karternya bisa lebih turun lah daripada itu. Nah, seturun itu tuh sengaruh itu karena kalau enggak jengat lah itu si kap mesin. Kap mesin gini, kayak diganjel. Ganjel, iya. Bukan gaya-gayaan dulu kan. Dulu kan gaya. Maka kosong ya. Tapi naik, ngapain? Angin biar banyak masuk turbulensi di dalamnya, masuk dari situ ya. Iya, Gitu. 2 tahun. Tapi dengan berarti masalahnya itu ya Mas ya. Mesinnya terlalu besar kan. Sederhananya gitu. Iya. Terus kan belum lagi kompleksitas masalah gearbox, belum lagi kompleksitas masalah kopel, gardan dan lain-lain. Rifat tuh sampai dengar cerita mobil ini. Zaman itu anak kontes, anak mobil tuh nggak pernah tahu tentang itu. Tapi anak otomotif dia ngerti kan. Engine swap, engineering dia ngerti. Dengan gimana keribetannya segala macam. Jadi Rifat ngomong, lu nggak usah terlalu pusing kok. Jadi lu harus bisa lihat, lu nggak boleh lihat secara keseluruhan dia bilang. Lu harus bisa lihat bahwa mesin itu sendiri, gearbox itu sendiri, kopel itu sendiri, gardan itu sendiri. Lu pikirinnya satu-satu dia bilang gitu. Nanti baru pas lu pasang semua, baru lu bisa pastiin dia bisa bekerja dengan baik atau enggak. Kira-kira gitulah yang dia omongin. Kalau gue dulu panik kan, kayak nggak ngerti kan. Jadi semuanya mau dipikirin, padahal harusnya nggak begitu. Gitu. Dengan kaki-kaki yang tadi belakang tuh Mas tuh pakai perkeong, ya kan? Berarti kan ada pergantian si pakai ranco nih si shock breakernya. Yang depan gimana Mas? Apakah ada reinforce sasis depan? Nggak ada, ini masih standar semua kan deh. Iya. Lo lihat masih standar semua kan? Masih standar. Cuma pegangan buat mesinnya itu emang kokoh banget tuh buat yang depan. Si apa namanya yang pegangan bawah tuh? Iya, pegangan bawah. Iya. Kokoh banget yang depan ini. Tapi kalau Udah gantian? Dia masih Kakinya bawaan, dia. Masih kakinya dia. Saat lo keluarin memang kan per udah dari custom dong Mas? Per ballpen. Per ballpen. Gila, malah kecil banget. Nah itu kan ada custom dong Mas sebelumnya. Per depannya kan per torsi. Oh jadi nggak ada iya, dia pernya. puter Diputer. ya. Torsi cuma masuk aja sih. Iya. depan. Oh. Jadi nggak gitu kompleks lah kalau mobil ini. Dan itu bisa mumpuni nih dengan si mesin V8 ini. Shocknya harus dikerasin. Ini pakai apa shocknya? Ranco juga kalau nggak salah. Pakai ranco nih depan belakang. Kalau nggak salah ya. Apa suntikan? Gue lupa juga. Gue lupa. Kalau ini kelihatan soalnya. Nah sama ini yang gue penasaran. Bener sih, HP-nya gede kan? Lu udah pernah dyno? Kok ini mobil panas banget? Pak, ini mobil emang dari dulu begini? AC udah dinormalin. Mobil itu setiap kali ada masalah, dia kontak gue. Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu gimana Pak? Pak ini dulu. Gue cuma pakai 1 tahun. Dulu nggak ada rasanya, orang nggak cari pakai. Gue tahu susah. Lah, Pak,